Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas putar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Kepala Klinika Mobile, Michele Zaza, menyoroti Marc Marquez yang mengalami cedera lagi. Marc Marquez dipastikan tidak bisa membela Repsol Honda pada ujung pekan ini dalam seri MotoGP Algarve 2021. Hal itu karena Marc Marquez mengalami cedera lagi usai menjalani latihan rutinnya pada Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021. Marc Marquez didiagnosa mengalami gegar otak ringan akibat insiden nahas tersebut. Alhasil, Baby Alien disarankan absen pada MotoGP Algarve 2021 mengingat cedera lengan kanannya juga belum pulih sepenuhnya. Nasib nahas yang kembali menimpa Marc Marquez turut mengundang perhatian dari tabib MotoGP, Dr. Michele Zaza. Dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, Michele Zaza menyebut Marc Marquez sudah mampu mengembalikan performa terbaiknya. Penilaian Michele Zaza itu terbukti dengan hasil yang diraih Marc Marquez hingga sejauh ini. Di tengah kondisi lengannya yang belum pulih 100%, pria Spanyol itu sudah membukukan 4 podium dengan 3 kemenangan. Apakah Marc Marquez akan kembali seperti sebelumnya? Bahkan saya pikir dia sudah kembali, ucap Michele Zaza. Kemenangan di lintasan musim ini membuatnya begitu jelas, ujarnya seperti dilansir bolasport.com dari Tutto Motori Web. Untuk cedera terakhir yang dialami, Michele Zaza bersyukur karena tidak akan membawa dampak bagi Marc Marquez. Meski demikian, Michele Zaza mengungkapkan sebuah kemungkinan buruk bahwa lengan Marc Marquez tidak akan kembali seperti dulu. Cedera yang didapat pada seri pembuka musim lalu di sirkuit Jerez, Spanyol meninggalkan dampak cukup serius di lengannya. Di luar cedera terakhir yang tampaknya tidak ada yang serius, situasi lengan dan bahu mungkin tidak kembali seperti sebelumnya, kata Michele Zaza. Dengan absennya Marc Marquez, Repsol Honda akan bertumpu kepada Pol Espargaro yang baru saja meraih podium pertamanya musim ini. Seri MotoGP Algarve 2021 akan berlangsung di sirkuit Portimao, Portugal pada 5-7 November. Honda Racing Corporation, HRC, resmi menyatakan bahwa sang test rider, Stefan Bradl, akan kembali membela Repsol Honda dan menggantikan Marc Marquez dalam MotoGP Algarve yang digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, 5-7 November tahun 2021. Hal ini pun mereka umumkan pada Rabu, tanggal 3 November tahun 2021. Sehari sebelumnya, HRC mengumumkan Marquez mengalami gegar otak ringan. Cedera ini ia dapat usai jatuh saat berlatih dengan motor off-road pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2021. Usai istirahat beberapa hari, sang 8 kali juara dunia yang juga masih dalam pemulihan cedera patah lengan kanan ini tak merasa baikan. Alhasil, pembalap asal Spanyol tersebut menjalani pemeriksaan dengan para dokter pada Selasa, tanggal 2 November tahun 2021, untuk mengevaluasi kesempatannya turun di MotoGP Algarve akhir pekan nanti. Sayangnya, tim dokter terpaksa menyarankan pembalap berusia 28 tahun itu untuk istirahat dan absen dari balapan. Bradl sendiri sudah berkali-kali menjalani balapan dengan Honda. Tahun ini, ia sudah menjalani 4 balapan. 2 di antaranya saat menggantikan Marquez di seri Qatar dan Doha, dan yang 2 lagi turun sebagai rider wildcard di seri Jerez dan San Marino. Tahun lalu, ia juga sepenuhnya jadi pengganti Marquez yang absen panjang. Atas alasan itu, juara dunia Oto 2011 ini juga sempat balapan di Portimao pada akhir 2020. Kala itu, ia start ke-6 dan finish ke-7. Pembalap Jerman tersebut mengaku sudah tak sabar mengunjungi Portimao dan mengendarai RC213V lagi. Meski begitu, ia tak lupa mengharapkan pemulihan yang baik bagi Marquez. Saya harap Marc menjalani pemulihan dengan baik dan segera kembali ke trek. Saya pun menanti berkendara lagi, mengingat Portimao trek yang menyenangkan, di mana kami meraih hasil baik jelang akhir 2020. Tak pernah mudah mengendarai motor ini, tapi saya punya banyak waktu berkendara tahun ini di balapan dan uji coba, ujarnya. Tandem Marquez, Pol Espargaro, juga bersemangat jelang balapan di Portimao kali ini. Apalagi, ia baru saja menjalani pekan balap yang baik di seri Emilia-Romagna, di mana ia finish kedua dan meraih podium perdananya dengan Honda. Ia juga ingin balas dendam, karena dalam balapan di Portimao pada April lalu ia gagal finish. Kami menjalani akhir pekan yang hebat di Misano dan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan di atas Honda. Namun, kini kami menghadapi tantangan baru.
Fakta bahwa kami sudah balapan di Portugal tahun ini bakal bagus, karena kami dapat pengetahuan dari trek ini. Namun, saya rasa bakal sulit dibanding Misano, tuturnya. Kondisi di Portimao bakal berbeda dari kunjungan terakhir kami. Jadi, kami harus memahami penyesuaian apa yang kami butuhkan. Motivasi saya sangat tinggi demi tampil ngotot di seri-seri terakhir dan ingin kembali memberi imbalan kepada tim. Saya juga mengharapkan pemulihan yang cepat untuk Mark, tutup juara dunia Oto 2013 ini. Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas putar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Tidak terasa sudah sepekan berlalu peristiwa MotoGP Emilia-Romagna. Bagi Fabio Quartararo, MotoGP Emilia-Romagna adalah paling berkesan dari semua gelaran. Di MotoGP Emilia-Romagna itulah Fabio Quartararo mencatatkan namanya di panggung jawara balap motor dunia paling bergengsi. Jalan Rider Monster Energy Yamaha untuk meraih gelar juara itu tidak mudah. Selama berkonsentrasi merebut juara, pebalap berpaspor Prancis itu seperti hidup dalam ketegangan. Namun El Diablo tetap tak kehilangan senyum khasnya. Kini mahkota juara sudah dalam genggaman, bagaimana Quartararo menggambarkan dirinya? Soal itu, Fabio Quartararo mengungkapkan banyak hal saat diwawancarai dengan tim Men on Wheels. Simak hasil wawancara Fabio Quartararo berikut ini. Pertama-tama ia ditanya mengenai senyumannya saat memenangkan gelar juara pekan lalu di Emilia-Romagna. Apakah senyuman tersebut adalah senyum karena juara? Tidak, gelar MotoGP yang dimenangkan pada hari Minggu di Misano itu tidak ada hubungannya dengan itu, kata El Diablo seperti dikutip dari situs Motosan pada edisi wawancara, Senin, tanggal 1 November tahun 2021. Saya itu menyukai semua orang, dan tidak mempermasalahkan dari mana kamu berasal, warna apa kulitmu. Semakin asing kamu, semakin saya menyukai Anda. Kenapa? Karena itu membuatku penasaran, ucapnya. Fabio Quartararo mencoba menggambarkan kesehariannya baik di luar lintasan maupun saat berada di lintasan dalam sebuah kejuaraan. Ia mengakui dirinya tipe manusia santai namun bisa sangat hiperaktif pada kondisi-kondisi tertentu. Saya menjalani kehidupan yang santai, tapi aku bisa seperti orang lain di trek. Dalam kehidupan sehari-hari saya hiperaktif. Sebenarnya sedikit gila. Saya melakukan banyak hal. Pada sepeda motor saya berubah, ditentukan, keinginan gila untuk menang. Psikolog membantu saya untuk lebih percaya diri setelah kekecewaan tahun lalu, ketika saya berpikir untuk mengambil kejuaraan dunia dan bahkan menghilang. Itu bukan klik yang nyata, tetapi sejak saya pertama kali melihatnya, itu pada bulan Desember, saya telah berubah. Itu membantu saya menemukan ketenangan bahkan pada sepeda motor dan konsistensi. Kepala di bahu, ya, ucapnya. Ia pun ditanya soal menikmati hidup setelah menjadi juara. Bagaimana jawaban El Diablo, dan apa yang bisa lebih baik dalam hidup? Saya melakukan apa yang selalu saya impikan, keluarga saya di sisi saya. Saya adalah anak yang sederhana dan ceria. Aku tahu kamu beruntung, tetapi Anda harus mencari keberuntungan, seperti pebalap muda lainnya, ia juga mengidolakan Valentino Rossi. Dan begini jawabannya ditanya mengenai sosok seorang Rossi. Semua ini berkat Valentino, saya ada di sini. Dulu saat masih kecil, saya mengalami obesitas. Ibu saya, Martin, melarang saya makan hamburger dan kentang goreng, dia menyuruh saya olahraga. Saya memilih sepeda, sebagian karena ayah saya yang mengendarainya, tetapi sebagian besar karena suatu hari Valentino Rossi melakukan sesuatu yang luar biasa. Pada tahun 2005, ketika saya melihatnya menyalip St. Gibernau di Jerez, ada sesuatu yang bergemuruh di dada saya. Saya ingin menjadi pembalap dan menjadi juara dunia seperti dia, saya bersumpah. Gaya mengemudinya mengingatkan pada Jorge Lorenzo. Gaya saya mirip dengan Jorge. Selalu ada sesuatu untuk dipelajari, bahkan dari Rossi, di balapan terakhir ini. Apa emosi, rasa hormat. Lantas apa yang perlu diambil dari seorang Valentino Rossi? Banyak, terutama cara hidupnya. Popularitas, antusiasme yang selalu menggoda di seluruh dunia. Dan saya ingin memiliki agresivitas Marquez, cara Pedrosa menarik motornya, keanggunan Lorenzo, bakat murni stoner. Tapi dari semua itu, saya senang menjadi Fabio Quartararo. Di luar MotoGP, Fabio ditanya soal kompetisi olahraga lain yang menarik baginya. Sepak bola, misalnya ia mengagumi Juventus. Begini jawaban Fabio soal Juventus. Saya punya teman yang bekerja di klub Turin.
dia membuat saya bertemu Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Rabiot. Orang-orang yang sangat keren. Saya lebih bersorak untuk mereka daripada untuk tim. Saya juga bertemu seseorang di Milan. Seperti di PSG. Katakanlah Juve datang lebih dulu. Dan kemudian saya menyukai Nice, tim dari kota saya, katanya. Repsol Honda tanpa Marc Marquez di MotoGP Algarve 2021 yang absen karena gegar otak ringan. Honda pun menunjuk pembalap penguji mereka, Stefan Bradl, sebagai pengganti Marquez. The Baby Alien julukan Marquez mengalami kecelakaan saat berlatih dengan motocross jelang balapan MotoGP Algarve 2021. Insiden itu menyebabkan Marquez mengalami gegar otak ringan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Oleh karena itu, Honda mengutus Bradl untuk menjadi pengganti Marquez. Dia pun berharap agar Marquez cepat pulih dan kembali ke lintasan. Bradl sendiri berharap mendapat hasil positif. Pada musim lalu, Bradl memang finish di posisi ke-7 di sirkuit Algarve, Portugal. Itu menjadi hasil terbaik Bradl selama menggantikan Marquez. Bradl juga menggantikan Marquez pada 2 balap pertama musim ini. Pada 2 balapan itu, dia menduduki peringkat ke-11 di MotoGP Qatar 2021 dan ke-14 di MotoGP Doha 2021. Pertama, saya berharap Marc segera pulih dan kembali ke lintasan. Saya menantikan untuk balapan di Portimao, karena saya menikmati lintasan ini, kata Bradl di laman resmi Honda, Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Kami mendapat hasil positif di lintasan itu pada akhir 2020 lalu. Tetapi, tidak mudah langsung naik ke atas motor. Kali ini, kami memiliki motor yang lebih baik di antara balapan dan pengujian, ujarnya. Meski ada Bradl, Honda tentu tidak akan berharap banyak kepada pembalap penguji mereka itu. Tanpa Marquez, Honda diprediksi akan bertumpu pada kemampuan Pol Espargaro untuk menuai hasil bagus di sirkuit Algarve, Minggu tanggal 7 November tahun 2021.